I2 ya. Artinya apa sih angka minus ini sebenarnya? Halo, Halo Pak. Zeus. Apa artinya angka minus ini? Harus, Pak. Hah? Minus, angka minus. Apa kemarin kan kita menghasilkan ini minus 1/7 misalnya. Apa arti angka minus ini? Apa-apa negatif, Pak? Iya, artinya apa? Kalau gaya min 5 Newton kan artinya minus itu artinya ke kiri ya. Apa arti minus di sini? Apa? Arah arus listriknya Arah ke kiri, Pak. bukan ke kiri ya. Kebalik, Pak. Nah, gini. Jadi artinya minus di sini sebenarnya arah arus listrik sebenarnya berkebalikan dengan arah arus acuan. Jadi kan kalian yang buat sendiri nih, arahnya tuh ke kanan ke kiri tuh acuanmu ya. Misalnya saya buat arah arusnya tuh seperti ini. Ketemu minus 1/7. Nah, sebenarnya arah arusnya itu berarti ke sebaliknya ke sini. Besarnya adalah 1/7 ampere ya. Jadi ketika kemarin Pak Eko ngasih soal misalnya, jadi kan saya bagi dua, yang semuanya ke arah sini, ke arah sini. Pasti akan ketemunya, itu akan ketemu semua minus. Jadi I1 adalah minus 1/7, kemudian I2-nya adalah minus 3/7. Benar? Halo, ini yang soal ganjil atau genap nih, saya kurang tahu. Nah, kemudian kalau kebalikannya, kalau semuanya ke kanan, ya. Tapi kita lihat dari acuannya loh, bukan selalu harus ke sini minus, enggak, tapi dari hasilnya. Artinya minus tuh apa itu tadi loh. Nah, ini pasti akan menghasilkan I1-nya itu adalah 1/7 dan I2-nya adalah 3/7. Ya, benar? Bentar, ini yang ini plus, ini berarti nah ya kalau ke sana nanti akan seperti ini harusnya loh. Ini sorry, ini kebalik. Kebalik ya. Nah, ini harusnya yang minus. Pen minus. Bener nggak? Rekan-rekan yang kemarin ngerjain. Del, Ya Pak. bener kan? Nggak apa. Hah? Enggak. Tunggu. Cek dulu dong. Benar, Pak. Benar Pak. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kalian bisa menyimpulkan. Walaupun persamaannya beda, tapi kalian bisa lihat di sini. Ya. Jadi kalau tergantung dari mana artinya minus itu kalian harus tahu maksudnya apa. Ya, ini. Oke, nanti kita akan sampai sini saja. Jadi artinya pertemuan berikutnya nanti kita baru, maksudnya kita sampai 2 loop saja kalau untuk SMA itu. Kalau 3 loop ya nanti bisa saja nanti kita coba. Nanti soalnya bisa saja saya tambahin di sini ada baterai, ya kan? Ada hambatan sama baterai, mungkin ada hambatan lagi, nggak masalah, bisalah pasti. Ya. Oke, kalau untuk selanjutnya kita akan bicara tentang energi listrik, ya. Energi dan daya listrik. Nah, energi listrik itu lambangnya adalah W, work, ya kan? Merupakan energi listrik dan satuannya adalah joule. Di mana 1 joule itu merupakan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan, ya, satu muatan sebesar 1 kolom dengan beda potensial 1 volt, ya kan? Jadi energi itu hubungannya memindahkan muatan sebesar 1 kolom dengan beda potensialnya 1 volt, ya. Atau secara matematis itu energi listrik itu sama dengan Q kali V, ya, di mana Q itu adalah muatan dan V itu adalah tegangan, beda potensial, ya. Nah, kita bisa turunkan rumus ini, ya. Nanti tinggal penggunaannya apa yang diketahui.
Dari Q kita kan ketahui bahwa Q itu adalah I kali T ya. Atau I sama dengan Q per T, maka Q sama dengan I kali T. Maka persamaannya berubah menjadi W sama dengan I kali T kali V ya. Atau lebih gampang kita menghafalkannya atau lebih gampang mengingatnya ketika W itu sama dengan fit ya. Jadi untuk mempermudah aja. W itu sama dengan V kali I kali T atau fit ya. Oke. Kita juga bisa rubah ini dalam hubungannya dengan hukum Ohm ya, di mana V itu kan sama dengan I itu kita rubah dulu dalam I-nya. I itu kan sama dengan V per R ya. Ketika I sama dengan V per R, kita masukkan ke sini, berarti persamaannya kan berubah menjadi V kali V per R kali T ya. Ada V kali V berarti menjadi V kuadrat kali 2 ya turunannya. W sama dengan pertama adalah fit ya, kita turunkan menjadi W sama dengan V kuadrat per R kali T, atau kita bisa rubah juga V-nya di sini. V itu kan I kali R ya. V itu sama dengan I kali R, maka kita bisa rubah menjadi I kali R kali I kali T. Berarti W sama dengan I kuadrat. Ini adalah persamaan turunan yang ketiga. Oke. Nah, ini adalah energi listrik. Kemudian daya listrik. Daya listrik atau disebut dengan electrical power. Lambangnya P besar nih, ya. Daya listrik adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian, ya. Sumber energi seperti tegangan listrik itu akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung akan menyerap daya listrik, ya. Dengan kata lain, daya listrik atau rangkaian listrik, ya. Nah, kita bisa turunkan daya itu kan W per T, ya. Energi per waktu, ya. Nah, kita bisa turunkan dari rumus ini, ya. Dari rumus ini kita bisa turunkan daya itu sama dengan V kali I, ya. Dibagi T kan, W per T. Jadi T-nya dihilangin. Ya. Dari rumus ini kita temukan daya itu sama dengan V kuadrat per R, ya, di R. Oke, saya mau tanya dulu Samuel. Samuel ada? Hadir, Halo? Pak. Nah, Ya, jelas, Pak. Jelas, Pak. sebenarnya yang kita bayar ke PLN itu apa sih? Menurut kamu? Kita bayar ke PLN itu kita bayar apanya? Membayar arus, Listrik, tegangan, Pak. energi atau daya? Apa, Dayanya, Sam? Pak. Dayanya? Benar? Yang lain gimana? Halo? Arus. Daya. Apalagi? Ada yang lain? Energinya, Pak. Energinya. Ini hebat zaman semuanya nih. Oke, yang sebenarnya yang kita bayar di PLN itu adalah penggunaan atau konsumsi energi listrik, ya. Yang kita bayarkan, makanya yang kita pakai itu adalah penggunaan listriknya habis berapa kWh, ya. kWh itu apa? Kilowatt Per hour. kilowatt hour, bukan per hour tapi kilowatt hour. Watt hour WH, ya. WH itu untuk apa? W itu adalah daya, ya. Hour itu adalah waktu. W kali T. P kali T. P kali T itu apa? P kali itu adalah W, ya. W sama dengan P kali T. Watt second. Watt kilowatt hour, ya. Nih.
Nah, 1 watt itu sama dengan 1 volt ampere, ya, 1 volt ampere. Kemudian 1 joule itu sama dengan 1 watt second, ya, 1 watt second. Jadi yang kita gunakan dalam listrik itu adalah energi, jumlah energi atau konsumsi energi yang kita pakai. Makanya kita habis berapa kWh itu yang kita bayarkan ke PLN, ya. Saya nggak tahu kalau sekarang harga 1 kWh-nya berapa di apa namanya, di PLN ya. Kalau kita bayar tuh dulu tuh sekitar 1000-an. Ada nggak di sini? Coba kita cari di internet. Harga 1 kWh sekarang ada nggak? Harga 1 kWh. Nah, tentunya 169. di Oh Ya ya, bukan? nggak Tadi tahu. saya nyari. Ini ada 100. Oh ya, Nah, 169 kWh ya. Tapi kan itu ada ini untuk tarif industri listrik, sorry, untuk ada kelas-kelasnya. Jadi ada kelas rumah tangga tuh. Jadi kelas rumah tangga itu misalnya apa namanya? Berapa watt misalnya, sorry, apa sih? Kan ada itu batasnya 1300 ya kan? Atau 900 watt ya. Kemudian kalau tempatmu berapa, Del? mana saya tahu, Pak, nggak tahu. Aduh, Bentar, tanyalah permisi Mama bentar. ya. Jadi ada berapa apa eh, kalau 1300 itu masih rumah tangga. Jadi kalau kalian bisa 2200 atau itu volt hour itu berarti watt, berarti berapa watt gitu loh. Ya, batasnya. Tuh. Jadi ketika lebih dari itu ya akan jepret. Ya, itu adalah batasnya. Watt misalnya itu kan eh, misalnya rumah tangga itu 1300 watt ya atau di situ volt ampere ya. Jadi ketika kalian pakai daya listrik setrika itu loh, setrika kemudian ada pompa air jumlahnya lebih dari 1300 ya akan ya. Makanya terus kamu bilang eh, apalagi nambah AC ya. Saya nggak tahu AC itu berapa sih? AC 1 PK itu sekitar watt bisa dicarikan. AC 1 PK itu berapa watt? Bentar, Pak. 1000-an kalau nggak salah tuh. Pak, Hmm, Pak, yuk, si Mama udah jawab. berapa watt? Kata Mama, 840 kirain watt, Pak. Pak. Wattnya bukan kan batasnya. Kamu rumahmu itu pakai berapa watt? AC 1 PK 840 watt, Pak. Nah, itu atau sekitar 900 watt ya. Nah, jadi ketika kamu misalnya di situ kamu batasnya cuma 1300, kamu 100 watt sama komputer misalnya 250 watt ya. Terus ada lampu dan ada Magicom misalnya. Magicom itu bisa sampai 200-an. Pokoknya yang mesin yang panas, yang menghasilkan panas sama yang gerak itu membutuhkan konsumsi energi yang besar ya. Makanya ketika kalian misalnya kalian pas lagi apa namanya? Nyalain pompa air misalnya, itu bisa artinya jeglek ya, apa istilahnya jepret ya. Itu karena melebihi dari wattnya ya. Gitu. Jadi ada batasnya, makanya minta biasanya dinaikin lagi wattnya. Misalnya jadi 2200. Nah, kalau untuk industri ya pasti lebih dari inilah. Minta naikin wattnya ke siapa, Pak? Industri sampai PLN lah. Ketika naik ini kan juga nanti akan ini juga berpengaruh ke biaya beban. Jadi ada istilahnya ada kalau istilahnya pakai listriknya sedikit nanti biaya biaya dasarnya itu ada nanti tarif dasarnya. Kalau 1300 itu berapa, kalau yang 2200 itu berapa. Terus lagi nanti kalau ada misalnya kita habis segini ya. Nanti kalau di atas ini tuh harganya udah beda lagi. Di atas ini nanti harganya beda lagi. Maka yang kita bayarkan ke PLN itu adalah energi listrik yang kita pakai. Semakin banyak energi listrik yang kita pakai ya semakin besar ya. Makanya salah satunya kalian harus bisa menghemat listrik ya. Artinya misalnya mematikan lampu yang tidak kepakai
Ya itu kalian pasti udah tahu lah kalau itu. Ini Kalau pakainya pakai genset gimana, Pak? genset kan sama aja. Genset kan energinya kan pakai ini. Dia merubah energi dari misalnya bensin menjadi energi listrik. Nah, tapi kelemahannya kalau genset tuh dia naik turun tegangannya, ya. Nah, nanti kita akan ngomong ke tegangan. Apa akibatnya ketika tegangan itu naik turun, ya. Oke. Sekarang kita lihat. Sampai sini dulu apakah ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, sekarang kita lihat ini. Sebuah lampu memiliki spesifikasi seperti gambar, ya. 100 watt garis miring 220 sampai 230 volt. Lampu dipasang pada tegangan 220 volt. Ini tegangan di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia itu kita tegangannya pakai 220 volt. Kalau di Jepang itu 110 kalau nggak salah. Kalau 110 itu mana saja ya? Kalau nggak salah Jepang sama mana ya? Bisa dicari nanti ya. Intinya kalau di Indonesia itu tegangannya sekitar 220 volt, ya. Nah, lampu 100 watt ini kita pakai selama 10 jam tiap harinya, ya. Kira-kira sebulan kita habis berapa kWh, ya. Satuan energi yang sering digunakan itu adalah kWh, kilowatt hour. Ini kan sudah dalam jam, berarti W itu sama dengan P kali T, di mana P itu adalah 100, T-nya itu kan hour. Hour itu berarti 30 hari kali 10 jam, ya. Jadi ada 30.000 WH atau 30 kWh, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah besar hambatan lampu? Hambatan dalam lampu, ya, hambatan dari kawatnya, ya. Oke, ini kan karena ini adalah lampu pijar, maka hambatannya pasti besar, kecuali kalau lampu LED itu, ya. R-nya ya kita tahu persamaan dari P sama dengan V kuadrat per R, maka kalau kita mencari R tinggal dibalik, V kuadrat per P, ya. V-nya adalah 220 dikuadratkan dibagi P-nya 100, berarti menjadi 48400 dibagi 100 atau sama dengan 484 ohm, ya, 484 ohm. Arus yang mengalir pada lampu I sama dengan V per R, ya, berarti 220 bagi 484, jadi sekitar 0,45 ampere. Nah, apa yang terjadi ketika lampu dipasang pada tegangan 110 volt? Jadi lampu ini saya bawa ke Jepang misalnya, ya, apa yang terjadi? Saat dipasang pada tegangan 110 volt, hambatan pada lampu kan tetap, ya. Hambatan dalam lampu kan tetap, lampunya tidak berubah, ya. Tetapi daya lampu akan berubah. Dayanya akan berubah karena lampu akan menyala lebih redup, ya. Kalau kita gunakan P itu sama dengan V kuadrat per R, di mana R-nya itu adalah tetap, ya. Maka kita ketemu 110 dikuadratkan dibagi 484, 110 itu jadi 12.100 dibagi 484 sekitar 25 watt, ya. Artinya apa? Ketika lampu 100 watt ini saya pasang pada tegangan yang kecil, maka nyalanya akan redup, ya. Nah, ini ketika misalnya tadi si Edward tadi pakai genset. Kalau genset kan tegangannya naik turun tuh. Jadi lampunya itu bisa terang, bisa redup. Itu karena ini, ya. Nih, karena apa namanya? Ketika tegangannya turun, maka lampunya itu akan redup, ya. Tapi ketika tegangannya naik, itu lampunya akan terang. Seperti itu. Bisa dipahami rekan-rekan? Pak, Yuk. kalau pakai genset emang ada batasnya, Pak? Ada kan, ya tadi, genset itu kan dia punya kapasitas ya atau kemampuan untuk merubah energi apa namanya? Kimia, energi dari bensin menjadi energi listrik, itu kan dia punya batas maksimalnya. Ada genset 1300 volt misalnya atau genset 900 watt, watt dalam watt ya. Ya itu dia batasnya cuma segitu. Kalau kamu kasih yang sangat besar ya nggak akan bisa atau nyalanya jadi redup tadi.
Gitu sih biasanya seperti itu. Gitu, Pak. Oh, jadi nyala redup terus gitu, Pak. Nyala redup tuh karena ini, itu apa, mekanisme dari genset itu kan dia tidak stabil ya, tidak ada stabilisernya ya. Jadi ketika arusnya nanti kita akan belajar itu arus AC dan arus DC. Arus AC itu dia apa namanya, punya frekuensinya. Jadi dia tidak apa namanya, tidak terus gitu loh. Tapi dia akan bergerak dalam gelombang sinusoidal gitu. Nah, jadi dia tidak tetap intinya begitu. Gitu. Pak, Ada lagi yang mau tanyakan? Hah? kalau kalau mati lampu kan biasanya pakai genset gitu. Ah, Berarti kayak si wattnya nggak nentu dong, Pak. iya, bukan artinya ada tegangannya itu tidak terlalu konstan loh. Jadi misalnya dia bisa turun tergantung gensetnya kan seperti itu. Kalau dia gensetnya stabil ya akan mempertahankan seperti itu. Tapi biasanya genset itu akan apa namanya, perubahannya itu apa namanya, drastis gitu loh. Jadi biasanya peralatan itu akan lebih rusak karena tegangan itu naik turun. Tegangan naik turun maka arusnya juga naik turun ya. Sedangkan kita tahu ketika misalnya arusnya itu tiba-tiba besar atau tiba-tiba nggak ada, itu mempengaruhi ke peralatan kan. Kemarin kita sudah belajar peralatan elektronika kan. Kalau ketika arusnya sangat besar, bisa jadi nanti ada yang putus dalam rangkaian seperti itu. Begitu rekan-rekan, apakah ada yang mau tanyakan lagi? Pak. Coba cari yang di, kenapa? Berarti kalau misalkan dari Jepang ke Indonesia bisa-bisa meledak atau Pak? Diputus. Benar. Jadi ketika kalian kebalikannya, kalau dari Indonesia kita bawa ke Jepang, lampunya jadi redup. Tapi kalau ketika kita bawa tadi apa, lampu dari Jepang, misalnya kita bawa ke Indonesia, nah dia akan kebalikannya kan, dayanya sangat besar kan. Nah, maka bisa lampunya putus. Makanya biasanya kalau kalian punya alat elektronik dari luar atau dari Jepang atau dari mana, di situ ada pengaturannya. Di belakang itu ada tulisan 220 atau 110 di belakang itu biasanya. Nah, itu kalian tinggal rubah saja. Jadi jangan tiba-tiba langsung dipasang ya, bisa meledak, bisa rusak radio, misalnya radio dari Jepang langsung kalian pasang ke sini, kalian nyalakan ya akan rusak. Komponennya bisa terbakar.